Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, ya. Baik, anak-anakku semua yang Bapak banggakan, Bapak sayangi, semua kabarnya hari ini baik semua. Ada yang nggak turun hari ini? Harun. Ada kabarnya dari Harun? Demam, sakit, demam tinggi. Kita doakan semoga Harun lekas sehat kembali. Ya. Yang hadir juga selalu diberikan kesehatan, selalu sehat, rezekinya selalu bertambah. Baik, hari ini seperti biasa sebelum kita melanjutkan aktivitas belajar kita akan selalu mengawali dengan berdoa supaya apa yang nanti kita pelajari, kita mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk doa hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Kepada Ananda Syifa, silakan memimpin doa kita pada hari ini. Siap. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang bersedih? Raska? Oh enggak, senang aja ya. Iya, tenang? Enggak senang. Oh, maksudnya senang apa enggak senang? Oh senang. Oh kelihatan tuh dari senyumnya, giginya kelihatan. Iya. Baik. Seperti biasa, tentu kelas ini atau anak-anakku semua juga masih ingat kesepakatan kelas. Ya kan? Tuh, bahkan ditempel di kelasnya biar nggak lupa. Coba, apa salah satu yang kalian masih ingat tentang kesepakatan kelas terkait dengan disiplin kalau pagi hari? Datang tepat waktu. Oke. Piket di pagi hari, betul sekali. Cakep. Berarti menjalankan aktivitas kesepakatan. Sekarang Bapak mengajak kalian supaya semangat kita bertepuk. Masih ingat tepuk 1, 2, sampai 5? Coba kalau masih ingat. Tepuk 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 2 kali 5. Lagu kebiasaan anak Indonesia hebat.
Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sekarang Bapak akan mengawali tema pembelajaran kita hari ini dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Nah, apa itu? Yang pertama, pernahkah kalian merasa tergesa-gesa saat berangkat ke sekolah? Coba kita dengar. Pernah. Tergesa-gesa. Ya. Baik, pernah. Apakah semua pernah mengalami? Pernah. Misalnya nih, bangun pagi, tiba-tiba sudah, wah Allah, jam 7. Cepat-cepat mandi. Atau kadang-kadang mungkin tidak mandi. Yang kedua, menurut kalian, apa yang terjadi jika seseorang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik? Siapa? Coba kita dengar siapa. Biar didengar semua teman-temannya. Banyak kegiatan. Enggak apa-apa. Apa aja? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika seseorang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik? Betul sekali. Kalau tidak bisa kita atur waktu, berarti banyak pekerjaan yang terbengkalai. Ya, kenapa terbengkalai? Karena nih banyak nih jadwalnya sudah dalam satu hari. Hari ini saya mau ngapain? Kalau itu nggak diatur, berarti jadwal yang kalian sudah buat itu pasti nanti ada yang tidak terkerjakan. Nah, di tujuan pembelajaran ini yang nanti kita akan capai adalah yang pertama, peserta didik akan memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana contoh permasalahan sederhana? Seperti tadi, kalau bangun kesiangan bagaimana? Kalau nggak diatur waktunya dengan baik bagaimana? Nah, seperti itu ya akan kita capai. Yang kedua, peserta didik menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dengan benar. Seperti disampaikan sifat tadi, Bapak coba tampilkan satu cerita singkat. Bapak bacakan, kalian dengarkan baik-baik. Karena nanti ada pertanyaannya dari cerita ini. Simak cerita berikut. Joko adalah murid kelas 5. Ya. Yang suka menonton acara televisi di malam hari. Joko kelas 5 suka nonton acara televisi di malam hari. Suatu malam ia lupa waktu dan menonton hingga pukul 23. Jam berapa itu? Jam 11 malam. Kalau 23 berarti waktu malam. Keesokan paginya ia tidak mendengar alarm dan bangun terlambat. Oke. Ia terburu-buru memakai baju, lupa menyisir rambut, dan bahkan tidak sempat sarapan. Nah, karena bangun kesiangan tadi. Saat tiba di sekolah, bel masuk sudah berbunyi. Joko tertinggal pelajaran pertama dan merasa sedih. Sudah tahu ya, kenapa dia tertinggal pelajaran, kenapa tidak sempat sarapan. Nah, sekarang kita lihat. Satu, apa masalah yang dihadapi Joko? Betul. Satu, terlambat. Tadi di dalam cerita, dia terlambat ke sekolah. Apalagi masalah yang lainnya? Jadi,
Larut malam, ya betul. Tidak sempat sarapan, betul. Tidak sempat menyisir rambut, kesiangan. Tadi Kenan angkat tangan. Iya, Kenan. Begadang, ya boleh masuk. Salsa. Melewatkan pelajaran. Itu semua yang kalian sebutkan disebut masalah. Nah sekarang kita akan mendalami bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dengan cara bekerja bersama dalam kelompok. Oke, kita sudah bentuk kelompok ya. Sebelumnya coba kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7. Oke. Ada 7 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Inilah kelompok nanti yang akan bekerja sama mengerjakan LKPD yang isinya adalah menyelesaikan satu masalah. Ya, jadi kalian nanti diskusikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Kalian diskusikan apa solusinya, bagaimana cara penyelesaiannya dan lain sebagainya. Sampai kemudian melahirkan satu pembiasaan nanti yang kalian bisa ikuti dalam aktivitas sehari-hari. Gitu ya. Oke. Menyusun aktivitas pagi. Jadi ada potongan kartu yang sudah Bapak bagikan. Seperti ini. Potongan kartu ya. Potongan kartunya sudah kalian pegang semua. Kalian nanti tempel di bagian yang ditempel pada lembar yang kedua. Kemudian susun urutan aktivitas yang kalian sepakati. 1 apa, 2 apa, sampai ke 6. Urutannya seperti apa? Nah itu kalian cari kesepakatannya di kelompok masing-masing. Sampai di sini jelas instruksinya? Oke. Apa nomor 1? Nomor 1 bangun Tidur. terus Oke. Nanti disiapkan pada saat maju untuk mempresentasikan siapa yang menjelaskan. Ya. Oke. Kelompok ini sampai mana? Sudah menyusun. Oke. Bisa diperlihatkan? Oke. Nanti maju sepakati siapa yang menjelaskan. Ya. Kelompok 7. Oke. Sudah dijawab? Oke. Kartunya sudah? Oke, nomor terakhir. Aktivitas pagi sudah. Nah, bisa diperlihatkan. Oke. Apa itu yang pertama? 2. Oke, 3. Oke, nanti sepakati maju presentasi siapa yang menjelaskan ya. Nah, oke. Kelompok berapa?
6. Sudah sampai mana? Sudah. Nomor 5 sudah? Oh, kita lihat coba hasilnya. Apa itu naruh? Yang pertama naruh apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Lagi. Oke. Hmm. Oke. Nanti maju presentasi disiapkan siapa yang menyampaikan, ya. Oke. Apakah sudah selesai diskusinya? Masing-masing kelompok sudah semua? Coba kelompok 1 sudah. Oke, clear ya sampai aktivitas pagi. Kelompok 2 masih nomor terakhir. Oke. Kelompok 3? Kelompok 3. Oke. Oh, belum. 4 sudah. 5? Oke, 6 7. Oke. Untuk maju pertama kelompoknya ya. Kelompoknya Fred Sadia dan kawan-kawan. Silakan. Boleh tepuk tangan dulu. Iya. Satu orang aja yang mau pilih atau mau maju semua? Sama-sama. Adia, yuk, Adia temani. Sebelah sini, nah. Sebelah sini, agak sini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan jawaban yang diberikan oleh Pak Adi. Apa masalah yang terjadi dalam Andi baru kesiangan mendapat tidak terlalu larut. 2. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Andi jadi terlalu larut malah menyebabkan dia kesiangan. Dan Andi lupa membawa bekal padahal ibunya sudah menyiapkan di meja makan. 3. Apakah ini sering terjadi pada hari tertentu? Kebiasaan apa yang mengaruhi? Ya, biasanya terjadi pada hari saat seseorang tidur baru misalnya dalam tidur setelah mengerjakan PR atau menjelang hari Senin. 4. Apa yang informasi penting dari cerita ini? Yang keempat menyiapkan bekal. Yang kelima sarapan pagi. Dan yang keenam belajar di sekolah. Oke, sudah? Demikian. Ya, dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini, Nak. Kenan. Silakan siapa yang maju? Semuanya maju juga boleh. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin Presentasikan. Oke. soal yang telah diberi Dalam oleh Pak LKPD. Adi. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Andi bangun kesiangan karena tidur terlalu larut. 2. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Bangun kesiangan membuat Andi terburu-buru. Ya. 3. Apakah ini sering terjadi pada hari tertentu? Kebiasaan yang apa yang mempengaruhi? Ya, biasanya terjadi pada hari-hari saat seseorang tidur terlalu larut. Misalnya malam libur setelah mengerjakan PR atau menjelang hari Senin. 4. Apa informasi penting dari cerita ini? Tuliskan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah.
Andi tidur terlalu larut pada malam sebelumnya. 5. Susun kartu yang dibagikan guru menjadi langkah-langkah solusi praktikan di depan kelas untuk memberikan aktivitas pagi. 1. Bangun tidur. 2. Mandi dan berpakaian. 3. Sarapan pagi. 4. Menyiapkan bekal. 5. Memeriksa isi tas sekolah. 6. Berangkat ke sekolah. Oke. Demikian. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban yang materi yang sudah kami jawab. 1. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Andi bangun kesiangan. 2. Tuliskan bagi. 2. Tuliskan bagi. Ya Papa, terus. Ya, terus. 2. Tuliskan bagian-bagian. 3. Apakah ini sering terjadi pada hari tertentu? Kebiasaan apa yang mempengaruhi? Kami dari kelompok 7 ingin membacakan masalah sehari-hari dengan berpikir komputasional. 1. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Andi bangun kesiangan karena tidak larut dan karena buru-buru Andi tidak sempat sarapan. Oke. 2. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah itu. Andi tidur larut malam menyebabkan ia bangun kesiangan. 2. Ia tidak sempat sarapan. 3. Apakah ini sering terjadi pada hari tertentu? Kebiasaan apa yang mempengaruhi? Ya, terjadi pada hari-hari saat seseorang tidak terlalu larut. Misalnya malam tidur setelah mengerjakan PR atau menjelang hari Senin. 4. Apa informasi penting dari cerita ini? Tuliskan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan soal LKPD yang telah diberi oleh Pak Arif. 1. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Karena ia terburu-buru, Andi tidak sempat sarapan. 2. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Andi tidur terlalu larut malam menyebabkan ia bangun kesiangan. Ya. Susunannya. Aktivitas pagi. Pertama, bangun tidur. Kedua, mandi dan berpakaian. Ketiga, memeriksa isi tas sekolah. Keempat, sarapan pagi. Kelima, menyiapkan bekal. Keenam, berangkat ke sekolah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD. 1. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Andi bangun kesiangan karena tidur terlalu larut dan lupa membawa bekal yang sudah disiapkan untuknya. 2. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Bangun kesiangan membuat Andi terburu-buru. Karena terburu-buru, Andi tidak sempat sarapan. 3. Apakah ini sering terjadi pada hari tertentu? Kebiasaan apa yang mempengaruhi? Ya, biasanya terjadi pada hari-hari saat seseorang tidur terlalu larut. Misalnya malam tidur setelah mengerjakan PR atau menjelang hari Senin. Dan kebiasaan yang mempengaruhi adalah kebiasaan tidur larut, tidak menyiapkan perlengkapan sekolah sejak malam, serta terburu-buru saat pagi hari tanpa mengecek barang bawaan. 1. Apa masalah terjadi dalam cerita tersebut? Andi bangun kesiangan karena tidur terlalu larut. 2. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Bangun kesiangan membuat Andi terburu-buru. Apakah itu yang terjadi pada hari tertentu? Kebiasaan apa yang mempengaruhinya? Ya, biasanya terjadi pada hari-hari saat seseorang tidur terlalu larut. Misalnya malam tidur setelah mengerjakan PR atau menjelang hari Senin. 4. Apa informasi penting dari cerita ini? Tuliskan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Andi bangun kesiangan dan terburu-buru. Oke.
Nomor 5. Susun kartu yang dibagikan ke guru menjadi langkah-langkah solusi. Perhatikan itu baik kelas untuk menunjukkan rute nantinya. 1. Bangun tidur. 2. Mandi dan berpakaian. 3. Sarapan pagi. 4. Menyiapkan bekal. 5. Memeriksa istirahat. 6. Berangkat ke sekolah. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk teman-teman yang baru maju. Baik. Oke, sudah semua maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Dan dari semua kelompok yang maju, yang di aktivitas pagi itu tidak semuanya sama ya. Sudah tentu tidak sama semua, karena itu masing-masing yang kalian pilih, mau urutannya yang kalian lakukan di setiap pagi itu apa, itu pasti beda-beda. Nah, pasti beda-beda, jadi tidak menjadi masalah. Namun secara garis besar, semua urutan yang kalian pilih di setiap kelompok itu sudah tepat semua. Nah, dari semua presentasi ini, semua Bapak apresiasi dengan luar biasa. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke. Sekarang menjelang terakhir, kita akan refleksi dari rangkaian permasalahan yang kalian jawab, yang kalian diskusikan di kelompok. Kira-kira apa refleksinya, ya, yang kalian dapatkan hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi. Apa yang kalian pelajari dari kisah Andi hari ini? Siapa? Pakai mic deh. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Andi tadi? Tidak bangun kesiangan, satu pelajaran yang bisa diambil. Oke. Betul, jangan menonton TV terlalu larut. Oke. Bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Melalui pengenalan kecerdasan artifisial ini, ya, kita bisa lebih mudah memahami penyebab masalah. Tadi sudah ya, memahami penyebabnya. Kemudian mengenali kebiasaan yang mempengaruhi masalah tersebut. Tadi anak-anak juga sudah mempraktekkan dalam kelompok. Kemudian menyaring informasi penting, apa yang bisa dilakukan, serta menyusun langkah-langkah solusinya. Contoh langkah solusi yang kalian lakukan hari ini apa? Yang tadi menyusun aktivitas pagi. Dari situ besok-besok kalian sudah bisa menggambarkan, oh ini yang harus saya lakukan. Mulai dari bangun pagi, seterusnya dan seterusnya. Baik anak-anakku semua, itulah proses pembelajaran kita terkait dengan bagaimana memecahkan masalah sehari-hari dengan pendekatan atau pengenalan apa itu kecerdasan artifisial. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mengisi asesmen, tetapi asesmen ini tidak mesti diselesaikan hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih Bapak Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.